Halo Sobat Genpes, ketemu lagi dengan saya di podcast Berani Berinvestasi bersama PT CGS CMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan saham GoTo. Dan tentunya untuk membahas saham GoTo, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Baruna Arkasatyo, selaku riset analis dari PT CGS CMB Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Baruna. Halo, Atau sore. Arka aja ya kali ya? Iya, Arka Oke. aja, nggak apa-apa. Gimana nih kabarnya? Baik, baik. Oke. Ya ini GoTo ini sejak rilis laporan keuangan ya, ini harga sahamnya naiknya cukup tinggi, bahkan kalau saya hitung per penutupan kemarin itu sekitar 57%. Nah, ini mungkin ada kaitan dengan laporan keuangannya, tapi kalau menurut Arka sendiri sebenarnya kinerjanya di kuartal 3 ini untuk GoTo seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk kita ngomongin mengenai kinerjanya, untuk GoTo sendiri secara gross transaction value atau GTV itu berkembang atau naik secara Q-on-Q sekitar 2%. Ya. Nah, ini itu positif. Kenapa? Karena dua quarter sebelumnya di first quarter dan juga second quarter itu mengalami declining growth untuk GTV. Untuk revenue sendiri juga naik sebesar 2% Q-on-Q. Nah, jadi untuk top line-nya sendiri sebenarnya naik, tapi kalau untuk ke bottom line-nya sendiri sebenarnya net take rate-nya itu mengalami penurunan Q-on-Q karena memang dia ada investasi yang lebih untuk sales and marketing dan juga OPEX. Kenapa? Karena semakin intensified lah untuk competition-nya terutama dari e-commerce. Ya, jadi secara overall berarti lumayan Sebenarnya bagus, Ya. tapi sepertinya market itu ekspektasinya sebenarnya lebih tinggi dari itu. Oke. Nah, kalau untuk adjusted EBITDA loss-nya sendiri, sebenarnya itu juga mengalami penurunan untuk loss-nya. Oke. Jadi ada perkembangan di sana, meskipun untuk perkembangan loss-nya itu lebih kecil dibandingin kuartal-kuartal sebelumnya. Karena dia harus investasi lebih untuk expenses mereka. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan adjusted EBITDA ini kan perseroan kembali menegaskan ya bahwa mereka itu mempertahankan target break-even adjusted EBITDA di kuartal 4. Padahal kayaknya di market udah mulai berkembang nih, agak ragu nih apakah mereka bisa mencapai itu apa tidak. Nah, kalau menurut Arka sendiri gimana nih? Apakah target tersebut ini kira-kira bisa tercapai apa enggak gitu? Dari GoTo sendiri, mereka masih mempertahankan untuk adjusted EBITDA break-even timeline mereka di fourth quarter. Tapi mereka juga menekankan kalau misalkan ada potensi akan bergeser ya untuk break-even timeline-nya mereka. Kenapa? Karena mereka ada semacam tactical flexibility untuk expenses yang akan mereka keluarkan terkait dengan stance mereka yang defensif ya, terkait karena untuk Shopee sendiri sedang agresif, jadi mereka ingin defend their market share. Oke, thank you Arka untuk jawabannya, dan ini ada pertanyaan menarik juga ya. Ini saat ini kan TikTok Shop nggak beroperasi ya. Nah, tentunya ini memberikan nuansa baru di sektor teknologi. Nah, Arka sendiri memandang landscape competitive landscape di sektor teknologi ini pasca berhenti beroperasinya TikTok Shop seperti apa nih Arka? Iya, jadi kalau untuk GoTo sendiri mereka kan ada beberapa business segment ya. Yang pertama dari e-commerce, yang kedua dari on-demand services, dan ketiga itu dari financials-nya. Nah, jadi kalau untuk dari sisi e-commerce-nya sendiri, dan ini terkait dengan TikTok Shop yang tadi Nino juga tanya ya. Nah, kalau untuk sebelum dari TikTok, Shopee-nya sendiri itu juga sebenarnya akan lebih agresif untuk mendapatkan market share yang mereka punya di Indonesia. Jadi mereka akan ada reinvestasi lebih untuk di selling and also marketing expenses, terutama untuk Shopee Live mereka. Nah, jadi untuk Tokopedia sendiri mungkin mereka juga akan defend their market share seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk yang terkait dengan TikTok Shop sendiri, iya betul, TikTok Shop itu sudah tidak beroperasi saat ini. Tapi ada rumornya kalau mereka itu akan kembali, dan kembalinya itu dengan
ada partnership dengan local e-commerce. Tapi kalau untuk sampai saat ini belum jelas dan masih spekulasi lah. Dan mungkin spekulasi inilah yang driving di share price ya untuk naik sampai selevel ini. Karena banyak juga yang mengira kalau misalkan mereka itu akan partnershipnya dengan Tokopedia, si TikTok Shop ini. Kalau untuk on-demand services sendiri, untuk di internet service industry ya, sebenarnya sekarang itu sedang sehat lah, lebih sehat dibandingin dengan e-commerce. Karena dari Grabnya sendiri juga akan lebih fokus ke profitability. Jadi untuk GTV dan juga profitability mereka akan sejalan lah. Jadi GoTo juga bisa dan also Gojek juga bisa melakukan seperti itu. Oke, thank you. Jadi memang kenaikan harga saham GoTo akhir-akhir ini ya mungkin sedikit banyak juga tadi ya soal spekulasi bahwa kemungkinan TikTok Shop ini menjalin kemitraan dengan GoTo. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan GoTo soal kinerja ya. Nah, tadi kan kita udah omongin kinerja di kuartal 3. Nah, kira-kira nih di kuartal 4 kinerja GoTo akan seperti apa nih, Kakak? Ya, kalau untuk di fourth quarter seharusnya makin baik ya dibandingin dengan third quarter karena seasonality juga. Jadi kalau untuk di fourth quarter biasanya lebih festive season, banyak orang yang juga lebih banyak bertransaksi ya. Jadi seharusnya dari sisi top line dan juga bottom line akan tumbuh. Nah, jadi itu sih paling. Oke, tadi kan Arka udah menjelaskan nih kira-kira prospek kinerjanya di kuartal 4 seperti apa. Nah, untuk Arka sendiri saat ini rekomendasi terhadap GoTo ini apa nih? Apakah add, hold, atau reduce? Ya, sebenarnya sih kalau untuk saat ini kita lebih ke trading saja ya. Jadi untuk trading range, terutama sekarang lagi banyak rumor. Jadi mungkin bisa beli di saat rumor dan kemudian jual ketika newsnya memang datang ya. Jadi buy on rumor, sell on news. Sebenarnya lebih seperti itu sih. Oke, thank you Arka untuk jawaban-jawabannya. Jadi semoga jawaban dari Arka ini menjawab rasa penasaran nih dari Sobat Genpes semua. Oke Sobat Genpes, jangan lupa untuk saksikan podcast Berani Berinvestasi di YouTube CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?